Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Vicky Hijaraihana dan teman saya Zumarul Inayah. Pada bab ini kita akan membahas tentang 1. Pengertian Al-Makki wa Al-Madani, 2. Metode untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani, 3. Klasifikasi surat dan ayat-ayat Al-Quran, 4. Karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Al-Madaniyah, 5. Urgensi mempelajari Al-Makki wa Al-Madani. 1. Pengertian Al-Makki wa Al-Madani. Secara etimologis, kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah. Sedangkan Al-Madani berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun pada periode Mekah disebut dengan ayat-ayat Al-Makkiyah. Sedangkan ayat atau surat yang turun pada periode Madinah disebut ayat-ayat Al-Madaniyah. 2. Metode untuk mengetahui Al-Makki wa Al-Madani. Ada 2 metode untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani. 1. Metode Al-Mazhad As-Simai An-Naqli, 2. Metode Al-Mazhad Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Metode pertama untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari sahabat. Metode ini disebut Al-Mazhad As-Simai An-Naqli, yang secara harfiah berarti metode pendengaran dan periwayatan. Kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu. Kapan turunnya wahyu tersebut? Apakah sebelum atau sesudah hijrahnya Nabi? Jika tidak ditemukan satupun riwayat yang dapat diterima tentang kapan atau di mana surat dan ayat-ayat itu diturunkan, maka ditempuhlah metode yang kedua, yaitu Al-Mazhad Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Cara metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Karakteristik yang dipelajari misalnya dari segi panjang pendeknya surat, gaya bahasa, dan model kalimat seruan. Karakteristik atau kriteria ini kemudian dicari pada surat-surat dan ayat-ayat yang belum diketahui Makkiyah dan Madaniyahnya. Surat-surat yang sesuai dengan kategori Makkiyah dimasukkan dalam kategori Makkiyah. Begitu juga surat Madaniyah dimasukkan dalam kategori Madaniyah. 3. Klasifikasi surat dan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi dari klasifikasi Al-Quran adalah untuk mengkaji lebih lanjut sebuah Al-Quran. Klasifikasi ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Al-Jabril, caranya ada 2. 1. Samai, 2. Qiyasi. Samai jalan riwayat dan qiyasi jalan membandingkan satu dengan yang lain. 1. Samai bersumber dari Hasanah Islam berupa redaksi-redaksi hadis Rasul yang disampaikan beliau kepada sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat itu menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Sahabat lain menyampaikannya kepada tabi'in dan sampai guru kita. Itu disebut dengan metode samai. Cara mengetahuinya yaitu dengan memperhatikan redaksi-redaksi hadis tersebut, apakah ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah. 2. Qiyas, jalan membandingkan satu dengan yang lain.
Kias artinya menyamakan atau membandingkan satu perkara dengan perkara lain. Kias itu tidak ada redaksinya, tapi bisa menentukan ayat makiyah atau ayat madaniyah dengan cara dikaitkan dengan yang ada redaksinya. 4. Karakteristik ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Untuk membedakan makiyah dan madaniyah, para ulama mempunyai pandangan yang mempunyai dasar sendiri, yaitu 1. Dari segi waktu turunnya, 2. Dari segi tempat turunnya, 3. Dari segi sasarannya. Para ulama menyimpulkan beberapa ketentuan makiyah dan madaniyah yang menerangkan ciri khas dan gaya bahasa dan persoalan yang menghasilkan kaidah-kaidah tersebut. Makiyah 1. Mengandung ayat-ayat sajadah. 2. Mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. 3. Mengandung kisah Adam dan Iblis. Madaniyah 1. Berisikan kewajiban atau had sanksi. 2. Setiap orang di dalamnya mengandung orang-orang munafik. 4. Terdapat dialog ahli kitab. Ciri tema dan gaya bahasa yang dilakukan oleh para ulama. Makiyah 1. Ajakan kepada tauhid untuk ibadah hanya kepada Allah. 2. Peletakan dasar-dasar umum. 3. Kisah Nabi dan umatnya. 4. Suku kata atau ayat pendek. Madaniyah 1. Menjelaskan ibadah muamalah, had, kekeluargaan, waris, jihad, hubungan sosial. 2. Seruan terhadap ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun dari Nasrani, dan ajakan masuk Islam. 4. Menyikapi orang-orang munafik. 5. Suku kata atau ayatnya pendek dan mengandung orang-orang munafik. 5. Urgensi mempelajari al-Maki wa al-Madani. Menurut Naisaburi dalam kitabnya At-Tawabi ala Fadli Ulum Al-Quran, memandang subjek Makiyah dan Madaniyah sebagai ilmu Al-Quran yang paling utama. Sedangkan menurut Mana Al-Hatan mencoba lebih jauh lebih mendeskripsikan urgensi mengetahui Makiyah dan Madaniyah, yaitu 1. Membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan para musafir dalam peristiwa seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ada teori yang mengatakan bahwa keumuman redaksi ayat yang harus menjadi patokan dan bukan kekhususan sebab. Dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang musafir dapat memecahkan makna yang kontradiktif dalam dua ayat yang berbeda, yaitu dengan memecahkan konsep nasih dan mansuf yang hanya dapat diketahui melalui kronologi Al-Quran. 2. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi pasti memerlukan ucapan yang relevan, ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan. Ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar dengan orang-orang yang diserunya. 3. Memberikan informasi sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu adalah seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah dan di Madinah, mulai diturunkannya wahyu pertama hingga diturunkannya wahyu terakhir. Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi. Informasi tidak bisa diragukan lagi. 4. Mengetahui nasih dan mansuf. Contoh dalam nasih dan mansuf adalah ketika seseorang dihadapkan dua ayat atau lebih yang membahas persoalan yang sama, sementara hukum yang ada di dalam ayat-ayat tersebut berbeda antara yang lain dengan
antara yang lain, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 5. Mengetahui sejarah persyariatan dan proses penurunannya Al-Quran yang berangsur-angsur. Dari sini akan dimengerti keagungan dan kemuliaan ajaran Islam dalam proses doktrinasi dan pendidikan kepada umat manusia maupun kelompok. Metode inilah yang seharusnya dipakai untuk membangun tatanan peradaban yang maju dan bersahaja. 6. Memperkuat keyakinan umat Islam tentang orisinalitas Al-Quran. Al-Quran benar-benar terjaga dari interferensi dan tidak ada perubahannya sedikit pun di dalamnya. Sangat tidak masuk akal apabila manusia melakukan interferensi atau bahkan merubah isi Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.